Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang sumur potensial tak hingga. Ini adalah salah satu penerapan dari persamaan Schrödinger. Apa itu sumur potensial tak hingga? Jadi maksud sumur potensial tak hingga ini biasanya kalau di buku-buku juga sering disebut sebagai partikel yang terperangkap dalam suatu kotak satu dimensi. Atau jadi di buku lain itu judulnya bermacam-macam. Ada yang bilang partikel yang berada di dalam kotak satu dimensi. Ya, dengan dengan potensial tak hingga, atau ada juga yang buku menyatakan judulnya itu berupa sumur potensial tak hingga. Gambarannya seperti apa? Gambarannya begini, kalau kita melihat sumur itu kan biasanya yang dilihat itu adalah kedalamannya. Kedalamannya berapa meter? Tapi sekarang kita berubah pola pikirnya. Jadi sumur ini kita nggak melihat dalamnya, tetapi kita melihat tingginya. Kan bisa saja misalnya kita berada di dalam suatu misalnya kita berada di dalam sini ya. Kemudian kita dilingkupi oleh sebuah tembok yang sangat tinggi sekali. Nah, tembok ini tingginya itu tak hingga. Jadi kan sama saja kita berada di dalam sumur. Ya, kita terperangkap di dalam dinding yang tingginya tak hingga. Jadi apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah ada sumur yang tingginya tak hingga. Nah, di dalam sumur ini itu ada partikel kuantum. Yang mau kita bahas, bagaimana sih dinamika partikel kuantum yang berada di dalam sumur potensial tak hingga ini? Ingat, dinamika partikel kuantum itu digambarkan oleh potensialnya. Nah, ini di kasus yang kita tinjau, potensialnya ini jadi kita bisa bagi menjadi tiga bagian. 1, 2, 3. Jadi ibaratnya ini adalah kita berada di dalam di sini ya. Kemudian ini ada tembok, ini ada tembok. Berarti kan ada yang membatasi ya. Ada batasan di X sama dengan 0 dan ada batas di X sama dengan L. Jadi ini menjadi tiga bagian, 1, 2, 3. Kenapa kita dibagi menjadi tiga bagian? Karena kan nanti kita akan menerapkan syarat batas kontinu ya. Jadi fungsi gelombang itu harus kontinu di batas. Kemudian nanti kita juga akan menerapkan probabilitas dan normalisasi. Oke? Jadi kalau misal kalian mendapatkan suatu kasus bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa bagi menjadi tiga bagian, tiga daerah, 1, 2, 3. Daerah 1 itu potensialnya tak hingga. Daerah 2 potensialnya 0. Daerah 3 potensialnya tak hingga. Jadi daerahnya ditentukan oleh potensialnya. Karena potensialnya beda, jadi kita tentukan daerahnya beda. Daerah 1 potensialnya tak hingga, daerah 2 potensialnya 0, daerah 3 potensialnya tak hingga. Nah, yang mau kita tanyakan, bagaimana dinamika partikel yang berada di daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, dinamika partikelnya, jadi ceritanya ini ada partikel ya, partikel kuantum yang berada dalam sumur potensial tak hingga. Kita tinjau daerah 1 dan daerah 3. Kenapa kita langsung meninjau daerah 1 dan daerah 3? Karena potensialnya sama-sama tak hingga. Langkah pertama yang kita lakukan setelah membagi daerah, kita lanjut analisa menggunakan persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat c per dx kuadrat plus vc sama dengan e c. Karena C1 jadi nanti daerah 1 dan daerah 2 itu sama. Jadi nanti kita dapatkan solusi berupa C1 dan sama dengan C
3. Jadi di daerah 1 nanti kita dapatkan solusi berupa C1, daerah 2 kita dapatkan solusi berupa C2, daerah 3 nanti kita dapatkan solusi berupa C3. Karena V1 sama dengan V3, nanti kemungkinan C1 itu sama dengan C3. Nah, kita masukkan, ini misalnya C-nya C1. Nah, kalau kita masukkan ke dalam sini, ya, nanti kita punya persamaan minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat C per DX kuadrat. P-nya plus K hingga C1 sama dengan EC. Nah, kita mau mencari solusi dari persamaan ini. Jadi ini persamaan yang menggambarkan partikel di daerah 1 dan 3. Terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya bagaimana? Solusinya, ini kan di sini ada tak hingga ya. Ingat hukum kelestarian energi. Jadi energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan energi mekanik. Ini kemarin kan kita sudah mengkonstruksi persamaan Schrödinger ya. Nah, persamaan Schrödinger ini harus mematuhi atau harus memenuhi hukum kelestarian energi. Jadi energi kinetik ditambah dengan energi potensial sama dengan energi mekanik. Nah, di sini V-nya itu tak hingga. Terus bagaimana solusinya? Jadi ada satu kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kalau misalnya energi potensial tak hingga, padahal E itu tidak boleh tak hingga. Tidak boleh tak hingga. Karena kan kalau misalnya K, berapapun K ditambah tak hingga kan nanti hasilnya E-nya akan tak hingga. Kalau semisal E-nya tidak boleh tak hingga, maka K itu harus negatif. Ya, jadi K ini harus negatif. Berarti kan nanti min negatif, min tak hingga plus tak hingga itu akan 0. Tapi solusi ini punya permasalahan, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena energi, ini kan energi K itu kan minus. Padahal energi itu tidak boleh minus. Tidak ada energi negatif. Apa makna dari energi negatif? Jadi energi itu selalu positif. Ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa mengasumsikan kalau misalnya potensialnya tak hingga, padahal energi itu mau ditambah berapapun K, energi itu tidak boleh tak hingga, maka solusinya energi kinetik harus tak hingga. Tapi kalau energi kinetik itu tak hingga, energi kinetik harus negatif. Tapi kalau misalnya energi kinetik ini negatif, muncul permasalahan lagi. Loh, energi negatif kan nggak ada. Berarti apa ini solusinya? Solusinya C1 itu sama dengan C3 sama dengan 0. Ya. Maknanya apa? Jadi solusinya langsung ini. Maknanya apa? Jadi C1, C3 itu sama dengan 0. Berarti di daerah 1 dan di daerah 3 itu tidak ada fungsi gelombangnya. Jadi daerah 1 dan 3 itu tidak ada fungsi gelombangnya. Tidak ada fungsi gelombangnya yang mengartikan tidak ada partikelnya. Jadi tidak ada partikel yang hidup di dalam daerah 1 dan yang hidup di daerah 3. Jadi otomatis tidak ada dinamikanya. Jadi solusinya C1 sama dengan 0, C3 juga sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut untuk menganalisa yang di daerah 2. Di daerah 2 dengan cara yang pertama kita menuliskan persamaan Schrödinger-nya. Jadi di daerah 2 persamaan Schrödinger-nya minus H bar kuadrat per 2
D kuadrat C per dx kuadrat plus PC sama dengan AC. V-nya kita masukkan, jadi V-nya kan sama dengan 0 ini ya. Kalau sama dengan 0 maka hasilnya min H bar kuadrat per 2M D kuadrat C per dx kuadrat itu sama dengan AC. Nah ini kita bagi dengan minus H bar kuadrat per 2M. Kalau kita bagi dengan minus H bar kuadrat per 2M, jadi ini yang ruas kirinya itu tinggal D kuadrat C per dx kuadrat, ruas kanannya menjadi minus dibalik ya 2M per H bar kuadrat E C. Jadi persamaannya jadinya ini D kuadrat C per dx kuadrat sama dengan minus 2ME C. Nah ini bisa pindah ruas ke sini ya. Jadi kalau pindah ruas kita nanti bisa punya persamaan D kuadrat C per dx kuadrat plus 2ME per H bar kuadrat C itu sama dengan 0. Kemudian dengan mengasumsikan K kuadrat itu sama dengan 2ME per H bar kuadrat. Jadi persamaannya berubah menjadi D kuadrat C per dx kuadrat plus K kuadrat C sama dengan 0. Ingat persamaan ini disebut sebagai persamaan diferensial orde 2. Harusnya kita sudah dapat di kuliah Matfis 1 ya. Jadi persamaan ini kita dapatkan di kuliah Matfis 1. Solusi dari persamaan diferensial orde 2 itu berupa fungsi sinus kosinus. Ini tidak kalian dapatkan di Matfis 1 saja ya. Di mekanika itu harusnya juga sudah dapat. Misalnya pas membahas tentang osilator harmonis atau yang lain-lain, banyak ya. Banyak bentuknya seperti ini. Solusinya kalau misalnya kalian ketemu persamaan seperti ini sebenarnya bisa diturunkan, tetapi penurunannya harusnya itu di Matfis 1 atau di mekanika. Jadi di sini saya tidak akan menurunkan. Intinya kalau kalian ketemu sama persamaannya seperti ini, solusinya itu selalu berupa C sama dengan A sin KE plus B cos KE. Selalu solusinya seperti ini. Ingat, di Matfis 1 sinus kosinus itu bisa kita deretkan ya. Kita bisa fungsi sinus kosinus itu bisa kita tuliskan dalam bentuk eksponensial. Jadi solusinya bisa juga selain bentuk sinus kosinus itu bisa juga dituliskan sebagai C sama dengan misalnya ya aksen eksponensial min KE ditambah dengan B aksen eksponensial I KE. Ini contoh solusi yang lain. Tetapi selalu kita menggunakan solusi yang ini ya, yang lebih mudah ya. Untuk kasus sumber potensial kaidah kita ambil solusi yang ini. Berarti C2, jadi kesimpulannya sampai di sini ya. C1 itu sama dengan 0. C2 itu sama dengan A sin KE plus B cos KE. Kemudian C3 itu sama dengan 0. Ini solusi dari persamaan Schrödinger untuk masing-masing daerah. Artinya apa? Artinya partikelnya itu cuma ada di daerah 2. Cuma berada di dalam sumur potensial sini. Tak hingga ini ya. Jadi partikelnya itu cuma terperangkap di sini. Partikelnya itu bergerak dengan fungsi gelombang sinus kosinus. Sinus kosinus ingat ya, kalau semisal sini sin 0 itu 0 gitu ya, berarti kan nanti gelombangnya seperti ini. Tapi kalau misalnya cos ya, cos 0 itu sama dengan 1, berarti nanti fungsi gelombangnya itu berupa begini. 0 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 0. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 0. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama dengan 1. 1 itu sama dengan 1, 1 itu sama
Jadi di sini tidak ada fungsi gelombang, di sini tidak ada. Kemudian si 2-nya itu berupa sinus kosinus. Kalau misalnya sin berarti yang kuning, kalau misalnya cos berarti yang merah. Apakah solusi si 2 sama dengan A sin kx plus B cos kx ini sudah selesai? Belum. Ini solusinya belum lengkap. Kita masih harus mencari A itu berapa, K itu berapa. Jadi kita harus mencari konstanta A, K, dan B. Caranya bagaimana? Caranya dengan menerapkan 2 syarat. Ya. Jadi caranya yang pertama kita menerapkan syarat kontinu di bidang batas. Ya. Jadi untuk memperoleh A dan B, A, B, dan K, kita harus menerapkan syarat ya. Syarat apa? Syarat C itu harus kontinu di bidang batas. Masih ingat ya? Masih ingat ini pertemuan yang kemarin, batas itu ada berapa? Batasnya ada 2. Batas yang pertama itu X sama dengan 0. Loh, X sama dengan 0 itu membatasi daerah mana? Dia membatasi daerah 1 dan daerah 2. Kalau misal di sini ada fungsi gelombang, di sini ada fungsi gelombang, sininya itu harus kontinu kan? Harus nyambung fungsi gelombangnya. Jadi batasnya itu di X sama dengan 0, fungsi gelombangnya itu harus nyambung. Jadi kan syarat kontinuitas itu yang pertama C-nya harus kontinu, dan yang kedua adalah DC-nya, DC per DX-nya itu harus kontinu, atau garis singgung atau slope-nya itu harus kontinu. Jadi C1 itu harus sama dengan C2. C1 itu berapa? C1 0, C2 berapa? A sin KE plus B cos KE. Kemudian kita masukkan X-nya itu sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti kita punya A sin 0 ditambah dengan B cos 0. Sin 0 berapa? Sin 0 0. Cos 0 berapa? Cos 0 1. Jadi 0 sama dengan 0 plus B. Jadi kita dapatkan solusi ternyata B-nya 0. Kalau B-nya 0, solusinya kan awalnya A sin KE plus B cos KE. Jadi di sini si 2 itu tidak lagi A sin KE plus B cos KE karena B-nya itu sama dengan 0 ya. Berarti si 2 itu sama dengan A sin KE. Berarti solusinya itu semakin sederhana. Nah, kita sudah dapatkan B-nya. Kemudian kita terapkan di batas yang kedua. Batas yang kedua di mana? Di X sama dengan L. Sama dengan L. X sama dengan L itu membatasi daerah mana? Daerah 2 dan daerah 3. Jadi daerah 2 dan daerah 3. Berarti di sini si 2 itu harus sama dengan si 3. Si 2-nya apa? Si 2-nya adalah A sin KE. Bukan lagi plus B cos KF ya, karena B-nya udah sama dengan 0. Kemudian si 3-nya apa? 0. A sin KX sama dengan 0. Ini kan perkalian antara A dan sin KX. Berarti ada pilihan A-nya 0 atau sin KX-nya 0. Atau dua-duanya 0. Kalau dua-duanya 0 ya itu solusi sangat trivial ya. Kita pilih A-nya yang 0 atau sin-nya yang nilai sin-nya yang 0. Kalau A-nya 0, B-nya 0 ya nanti nggak dapat solusi. Berarti solusinya adalah sin KX-nya itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang nilai KX itu berapa yang menghasilkan sin 0. Jadi ini KX-nya ini kita masukkan ya. Kita masukkan L ya, karena X-nya sama dengan L. Jadi nilai KL itu kira-kira berapa ya? Sin yang nilainya 0 itu berapa saja sih? Ada sin 0, kemudian pi, kemudian 2pi, 3pi, dan seterusnya.
Berarti nilai KL yang menghasilkan sin 0 itu adalah pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Atau ini kita sebut sebagai KL-nya itu sama dengan NP. Dengan apa? Dengan N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti dari sini kita dapatkan K itu ternyata NP per L. Oh, berarti dari sini kita dapatkan solusi si 2 itu kan A sin KE. Ya, K-nya kita ganti NP X per L. Sudah selesai belum? Belum. Karena apa? Karena kita belum dapat A. Nah, untuk mendapatkan A, kita harus menerapkan syarat normalisasi. Nah, syarat normalisasi masih ingat ya? Kalau di pertemuan kemarin, normalisasi itu adalah probabilitas menemukan partikel dari minus tahingga sampai plus tahingga adalah 100%. Nah, sekarang kan kita sudah jelas-jelas tahu bahwa partikel itu cuma ada di dalam daerah 2. Cuma ada di dalam daerah 2. Nah, daerah 2 itu dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L. Berarti syarat normalisasi di sini integralnya itu tidak perlu dari min tahingga sampai plus tahingga, tapi cukup dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan L. Si kuadrat dx sama dengan 1. Ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan persamaannya, jadi kalau kita masukkan si-nya ini si 2 ini ya, dimasukkan, jadi kita punya integral X sama dengan 0 sampai dengan L si kuadrat, jadi kita punya A sin NPE per L kuadrat DE itu sama dengan 1. Jadinya ini integral 0 sampai dengan L A kuadrat sin kuadrat NPE per L DE sama dengan 1. Bagaimana integral ini? Untuk mengintegralkannya kita menggunakan trik ya. Jadi kita pakai trik trigonometri, identitas trigonometri. Jadi kalau misalnya kita punya sin kuadrat A itu bisa kita tuliskan sebagai setengah min